Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, penyesatan informasi terus kemudian disebarkan. Kemarin Ajis Yanuar mengatakan Jubir Habib Rizik itu ya, imam besar katanya, pemerintah ini menegaskan Islamofobia karena melarang buka bersama. Lalu sekarang ada dari tokoh Dedengkot HTI Ismail Yusanto, dia juga menggiring narasi bahwa pemerintah ini anti-Islam karena melarang buka bersama. Gila. Narasi-narasi penyesatan ini mesti kita hentikan, mesti kita counter. Jangan sampai ini lalu diterima oleh masyarakat, dan masyarakat tergiring dengan narasi mereka, dan masyarakat disesatkan oleh narasi-narasi mereka, dan lalu masyarakat bersikap seenaknya padahal tidak sesuai dengan konteksnya. Seolah-olah pemerintah itu benar-benar melarang kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk buka bersama, seolah-olah kayak gitu. Padahal ada tujuan yang positif, ada tujuan yang mulia di balik pelarangan buka bersama. Jajaran pemerintah, jajaran pejabat negara, jajaran ASN, kepala-kepala daerah, itu loh ya. Nih kita simak nih dari Pramono Anung, lalu dari Ismail Yusanto, dan ada satu yang luar biasa, Kakek Alansyah. Beliau menjelaskan, sudah kakek-kakek tapi pikirannya masih normal, pikirannya masih sehat, alhamdulillah. Ada kakek yang selalu meluruskan, yang selalu melawan, yang selalu mengimbangi narasi-narasi seperti Ismail Yusanto yang menyesatkan. Kita simak baik-baik apa yang kemudian dia sampaikan, beliau sampaikan. Mudah-mudahan panjang umur ya. Kita simak dulu biar tidak gagal paham. Ya, gagal paham, jangan sampai gagal paham. Sesat paham jangan sampai, bahaya tuh. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ya. Anda jangan sengaja menyesatkan paham kepada masyarakat. Gimana sih? Kita cek dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, para Menteri, kepala lembaga pemerintah. Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Waduh, bukber atau buka bersama dilarang, tapi kemarin konser dengan puluhan ribu peserta digelar. Presiden baru lalu menerbitkan arahan terkait Ramadan tahun 2023 ini. Intinya menyelenggarakan buka bersama dilarang antara pejabat dan pegawai. Kalau kita lihat surat edarannya, alasannya karena ini transaksi pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Gimana menurut kalian? Ini kebijakan pantas untuk dipertanyakan karena di lain kesempatan Presiden tampak sangat bersemangat mendorong penyelenggaraan konser, pergi wisata dan belanja. Tapi kenapa sekarang kok tiba-tiba bikin kebijakan melarang buka bersama dengan alasan transaksi pandemi? Lah yang kemarin-kemarin apa bukan juga sedang transaksi pandemi? Aturan ini memang hanya untuk pejabat dan pegawai, tapi seharusnya alasannya mestilah konsisten. Jika karena alasan transisi pandemi, mestinya yang kemarin-kemarin itu konser dan lain-lain juga dilarang. Kalau gini kan makin mengindikasikan ada yang nggak beres di tubuh pemerintahan. Ada irasionalitas yang sangat besar di sana. Wajar jika muncul tudingan atau kecurigaan masyarakat tentang rezim yang disebut-sebut anti-Islam itu. Karena bagi umat Islam salah satu kegembiraan saat puasa Ramadan adalah buka bersama dengan kolega.
Sementara di sisi lain mencuat fakta korupsi pejabat yang makin menjadi-jadi. Kenapa perhatian pemerintah bukan kepada soal ini? Mengapa malah segitunya sampai menerbitkan surat khusus melarang buka bersama di instansi pemerintah? Buka puasa dilarang, rezim makin tidak rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mengasih penjelasan kepada Bapak. Kalau aku tengok gaya alim ulama ini Bapak nih, namanya Ismail Yusanto. Nama YouTube-nya Ismail Yusanto. Dia mengecam kali atas larangan Pak Jokowi, atas kebijakan Pak Jokowi melarang berbuka bersama bagi menteri dan ASN. Yang dilarang Pak Jokowi di situ hanyalah menteri dan ASN, pejabat-pejabat negara, karena mereka memakai uang anggaran negara sampai miliaran rupiah. Arti kata, pelarangan Pak Presiden itu sangat baik dan cukup baik. Apalagi kata Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, berbuka puasa itu bukan untuk berpoya-poya dan untuk bermegah-megah dan untuk berlebih-lebihan. Bukan untuk bermemah, hanya sekedarnya. Tapi Bapak Ismail ini mengasih pengarahan, masih penjelasan sangat menyesatkan rakyat. Sangat membodoh-bodohi rakyat. Seolah-olah kebijakan yang perbuat Jokowi itu adalah perbuatan yang salah. Melanggar hukum dan melanggar agama, akidah agama. Sangat kami sebagai rakyat Indonesia, atas nama saya lah pribadi Aman Sasinaga mengatakannya itu Bapak yang Ismail Yusanto ini sangat ada unsur-unsur rasis untuk pemecah belah bangsa. Sebab yang dikatakan Bapak Jokowi sangat benar dan sangat baik tujuannya. Contohnya saja, pemerintah daerah sampai menganggarkan belanja berbuka bersama hanya memakan bubur cendol saja sampai 1,2 miliar. Dari situnya maksudnya Bapak Jokowi untuk mengambilkan kesederhanaan. Jangan ditinjau yang lain-lainnya. Tinjaulah yang kebaikannya yang ditinjau. Bapak Ismail, saya mengingatkan Bapak Ismail atau memberitahu pada Ismail. Bapak Ismail atas nama Ismail Yusanto. Masuk di Facebook ini menceramai seolah menyesatkan masyarakat. Seolah-olah yang diperbuat si Jokowi ini adalah pelanggaran akidah. Sampai dibilangnya situ, sampai pelarangan berbuka bersama. Berbuka bersama itu bukan kepada seluruh rakyat Indonesia, hanya kepada jajaran pemerintah. Hanya jajaran pemerintah, sekali lagi, hanya kepada jajaran pemerintah, bukan kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk menghemat, jangan berpoya-poya, jangan berlebih-lebihan. Anggaplah berbuka bersama itu seperti berbuka seperti rakyat biasa. Kita sebagai rakyat biasa kan berbuka kan hanya ala kadarnya. Nah, apa ada itu yang kita makan. Itunya tujuan pemerintah kepada ASN dan pejabat pemerintah, bukan kepada orang rakyat. Kalau rakyat anak berpesta, berbuka puasa sampai 3 hari 3 malam, anak pesta, anak disediakannya makannya, anak berlebih-lebihan bermotor-motor, tak masalah. Itu bukan urusan si Jokowi. Yang dilarang si Jokowi adalah instansi pemerintah. Sekali lagi, yang dilarang Pak Jokowi adalah instansi pemerintah. Oke, jelas gak kira-kira? Paham gak kira-kira? Takbir. Saudara, nggak bisa informasi itu kemudian disesatkan. Anda itu namanya menyesatkan informasi, Ismail Yusanto. Apalagi Anda menuduh dengan teganya bahwa pemerintah ini adalah anti-Islam. Jangan lalu kemudian ketika Anda anti pemerintahan, ketika Anda anti demokrasi, ketika Anda anti Pancasila, lalu Anda dengan seenaknya mengatakan bahwa pemerintah ini anti Islam. Goblok. Kan harus kayak gitu tuh. Gak ada ya, kita gak ada dilarang buka bersama, gak ada. Pemerintah gak melarang kita buka bersama. Itu kakek Alamsyah lebih cerdas daripada ente. Padahal ya hanya kayak gitu. Ya, orang kampung kalau saya lihat cuma punya pikiran yang luas, punya pikiran yang sehat. Apalagi jelas tuh diterangkan oleh kakek Alamsyah. Di dalam ajaran agama Islam, kalau Anda mengaku sebagai orang Islam, Ismail Yusanto, apalagi katanya, wah, kan luar biasa Ismail Yusanto, panglima untuk menegakkan khilafah Islamiyah.
Harusnya paham. Apalagi kalau Anda panglima, jubir HTI, mestinya paham. Berbuka itu dengan yang seadanya, ala kadarnya. Jangan mewah-mewahan. Kalau para pejabat, ASN segala macam, apalagi sekarang kita lihatlah sama-sama, sedang menjadi sangat sorotan publik para pejabat. Ada yang gaya dikit, cetret, viralkan, dan viral. Bayangkan kalau para pejabat buka bersama, kan nggak mungkin di emperan, minimal di rumah-rumah yang cukup mewah lah rumah makannya. Bayangkan kalau ada yang memvideokan, bayangkan kalau ada yang memfoto, lalu memviralkan, pasti bakal viral, pasti bakal viral, pasti bakal viral. Nih para pejabat buka bersama nih di warung nih, pakai anggaran siapa? Pakai duit siapa? Kita sebagai masyarakat susah payah untuk mencari buka bersama. Mereka para pejabat dianggarkan untuk buka bersama. Apa tidak gila itu? Itu uang kita, uang rakyat. Kan bakal muncul narasi-narasi seperti itu. Bakal viral sekarang tuh. Jadi pusat perhatian. Salah satu efek positifnya. Jadi Anda nggak selalu harusnya menuduh melihat dari kacamata negatif. Tapi nggak bisa kita. Ismail Yusanto dan kawan-kawan itu sedari awal sudah negatif duluan. Sebelum mencerna apa maksud dan tujuan sudah negatif, itu masalahnya. Ya. Apalagi si Ismail Yusanto DKK. Jangankan melihat orang-orang di pemerintahan, melihat sistem Indonesia juga togut. Gila. Jadi udah salah duluan. Sebelum melihat narasi itu sudah salah duluan. Ya wis. Berarti tugas kita itu bukan meluruskan si Ismail Yusanto, karena nggak mungkin bisa lurus, tapi melawan orang-orang seperti si Ismail Yusanto. Ya, melawan, bukan lagi meluruskan, tapi melawan narasi-narasi penyesatannya. Melawan, harus melawan. Nggak boleh dibiarkan. Lalu kemudian narasi-narasinya dimakan oleh masyarakat banyak, apalagi sampai dijadikan keyakinan, diadopsi, dijadikan gerakan, apalagi demo membela agama Islam karena dilarang buka bersama. Kita harus cerdas sebagai masyarakat. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang-orang biadab seperti Ismail Yusanto. Orang-orang kurang ajar itu jelas lah. Sepak terjangnya jelas. Sampai sekarang juga kan kurang ajar. Menuduh pemerintah anti-Islam. Gila, anti-Islam loh. Anjay. Gak kebayang saya ketika ada orang yang menuduh pemerintah anti-Islam, gak kebayang saya. Di mana hati nurani keislamannya gitu loh. Apalagi di bulan suci Ramadan. Menuduh orang lain yang Islam anti-Islam, kan gila. Mana ada orang Islam yang anti-Islam? Gak bakalan ada. Kalau anti HTI bukan berarti anti-Islam. Goblok, ya. Bukan berarti anti-Islam kalau anti HTI. Pokoknya saya kira udah sangat jelas diterangkan oleh Bapak Kakek Alamsyah. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu, dipanjangkan umurnya, berkah hidupnya, berkah milik rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang terus jangan sampai lelah melawan narasi-narasi penyesatan orang-orang seperti Ismail Yusanto.